Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar kelas 6 semuanya? Bapak harap anak-anak tetap sehat-sehat ya. Baik anak-anak, kita kembali lagi bertemu ya. Anak-anak coba dibuka bukunya yang halaman 16 ya, anak-anak. Kita belajar di sini dengan tema persatuan dalam perbedaan. Ya, subtema toleransi dan keberagaman. Toleransi dalam keberagaman, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa semua warga negara bebas memeluk agamanya masing-masing. Sikap yang harus diwujudkan adalah menghormati agama lain, tidak memaksakan keyakinan agama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Itulah toleransi dalam keberagaman ya anak-anak. Mengejek atau mencemooh teman karena berbeda warna kulit atau agama merupakan contoh nyata bahwa kamu belum menjalankan sikap toleransi ya. Jadi kita anak-anak biarpun berbeda kulit atau ras atau agama, kita tidak membedakannya, tetapi kita saling menghormati ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut. Di sini kita akan nanti membuat poster toleransi dalam keberagaman ya. Contohnya ada di halaman 17 itu ya anak-anak. Itu nanti kita buat di Photoshop ya. Minggu yang lalu juga kita sudah belajar Adobe Photoshop ya. Hari ini juga kita buat contohnya. Ini ada Bapak buat. Nah, ini contoh toleransi dalam keberagaman ya. Inilah posternya yang sederhana ya anak-anak. Ini contoh Bapak buat. Oke, kita ulang dari awal ya anak-anak. Pertama kita buka dulu dari tombol Windowsnya ini, All Program, lalu Adobe Photoshop ya. Oke, inilah tampilan Adobe Photoshop ya anak-anak. Di sini banyak toolnya. Mau kita gunakan menggambar, ini ada menu-menunya ya anak-anak. Oke, kita pilih file new ya. Lalu di presetnya ini ya, kita pilih dia anak panahnya, pilih dia international paper ya. Yang kita pilih international papernya ini, klik dia lalu oke. Oke, pertama sekali kita buat dulu dia yang rectangle tool ya, supaya nampak dia rectangle toolnya, anak panah yang di bawah ini, sudut kanannya ini, klik dia tekan ya, lalu pilih dia rectangle toolnya ya, kita tarik di sini. Oke, ini Bapak apakan dulu, ini Bapak atur dulu ya ini ya anak-anak. Oke, siap diatur, di enter ya anak-anak. Baik, kita buat dulu warna yang gradien ya. Kita pilih dari filenya ini, anak panahnya ini ya. Di sini ada gradien. Di sini anak-anak banyak pilihan ya, banyak pilihan warna gradiennya. Anak-anak terserah pilih yang mana ya. Ini contoh Bapak pilih ya. Kalau udah klik di sini lagi. Oke, sekarang kita akan membuat atau memasukkan gambar background gedung ya. Di sana ada contohnya seperti gedung pencakar langit itu ya anak-anak. Itu kita ambil dulu ya dari internet ya anak-anak, tapi kita simpan di komputer kita. Contohnya sudah Bapak simpan di sini ya. Bapak buka dulu file, sekarang membuat apanya, membuka backgroundnya ya, memasukkannya, file lalu open ya. Contoh di sini sudah ada Bapak buat ini ya, gedungnya lalu open.
Oke, ini kita klik, kita turunkan seperti ini. Lalu kita pilih move toolnya, kita klik di sini, kita drag ke apa ini, lembar kerja kita ini. Lalu ini kita close. Ya, kita Ctrl T dulu ya, supaya gambarnya tidak pecah. Oke, ini kita buat di sini ya. Lalu ini supaya nggak pecah gambarnya, tekan tombol shift duluan, baru ditarik ya anak-anak. Oke, seperti ini. Sudah, ini kita turunkan sedikit lagi. Siap, itu kita enter ya anak-anak. Oke, sepertinya selesai gedung. Ada gambar tangannya, ada angka tangan di sana, seperti banyak tangan itu ya anak-anak. Itu juga kita sudah simpan di komputer kita ya. Sama seperti mengambil gedung tadi, kita pilih file ya. File lalu open ya. Kita cari gambar tangannya. Nah, ini lalu open. Oke, sama seperti yang tadi. Ini kita klik lalu drag ke bawah ya. Kita pilih move toolnya, ini kita pindahkan. Oke, ini kita close. Ya, kita Ctrl T ya, supaya gambarnya tidak pecah. Ini kita angkat ke atas, supaya ini kita besarkan dulu ya. Tekan shift-nya, baru kita besarkan sesuai dengan lembar apa kita kerja kita ya. Oke, selesai itu, udah dibuat seperti ini. Kita enter. Nggak nampak lagi backgroundnya ya anak-anak. Supaya nampak backgroundnya itu ya, supaya backgroundnya nampak, sudah itu kita pilih dia. Di sini ada namanya toolnya quick selection tool ya. Kita klik ini ya, lalu di sini ada new selection ya, ini di atas ini kita klik dia, lalu kita perbesar dulu ya. Kita pilih dia zoom apa ini, toolnya ini ya, untuk membesarkan tanda tambah itu ya. Oke, kita pilih tadi yang di sini ada namanya quick selection tool ya anak-anak. Oke, kita seleksi ini, tapi jangan terpotong jari-jarinya ya anak-anak. Kalau udah siap diseleksi, tombol delete dari apanya ya, dari keyboardnya. Oke, ini kita lanjut seleksi ya anak-anak, tapi jangan sampai terpotong jari-jarinya ya anak-anak. Lalu kita delete. Kalau masih ada yang putih, kita seleksi lagi ya anak-anak, seperti ini. Kita delete yang ini juga. Kalau salah dia men-select, Ctrl D dari keyboard ya. Kita delete ini juga. Oke, kita seleksi yang putih itu supaya backgroundnya nampak ya anak-anak. Bisa diikuti anak-anak ya. Ini kita seleksi yang putihnya. Kalau salah dia Ctrl D ya anak-anak. Oke, yang ini lagi ya anak-anak, kita delete. Oke, siap itu Ctrl D. Kita zoom out dulu ya anak-anak, udah siap ya. Pilih zoom toolnya ini ya. Oke, siap itu kita pilih move toolnya ya. Ini kita pendekkan ya anak-anak gambar tangannya. Kita tekan tombol shift-nya seperti ini. Oke, supaya tangannya di belakang gedung ya, itu kita naikkan layernya ini. Kita enter dulu ya anak-anak.
ini layer 1 itu atau layer gedungnya ini kita klik ya, kita drag ke atas supaya pindah dia. Oke, seperti ini. Bisa diikuti ya anak-anak. Ini mau kita naikkan sedikit lagi bisa. Oke, selesai itu di enter ya anak-anak kalau udah diedit. Selanjutnya gambar tangan sama gambar gedungnya udah siap ya anak-anak. Backgroundnya juga tadi pertama sudah kita buat. Oke, kita ambil ya teks di sini ya. Kita ambil dia type toolnya ini ya, kita klik di sini, kita ketikkanlah huruf besar ya anak-anak, toleransi ya. Ini kita geser, kita buat di sini. Anak-anak mau ganti warna di blok ini bisa pilih yang ini ya, ini, tapi pilih warna putih aja ya anak-anak. Oke, selesai itu ya, kita pilih mode toolnya, kita besarkan bisa ya anak-anak seperti ini supaya tambah besar teksnya. Kita atur dulu. Oke, siap itu kita enter ya. Lalu kita pilih lagi teks type toolnya ini ya, kita buat di bawah dalam ya, tapi huruf kecil ya anak-anak, dalam. Oke, ini juga bisa kita atur dari mode toolnya ini, kita besarkan sedikit lagi ya supaya nampak ya anak-anak. Bisa diikuti ya. Siap itu di enter ya. Oke, selanjutnya ya kita ambil lagi ya, teks ada di bawah lagi ya. Ini jadi apa dia, pindah apanya, kita naikkan ini. Ya, yaitu teksnya keberagaman ya, toleransi dalam keberagaman, tapi huruf besar ya anak-anak. Oke, supaya teksnya melingkar anak-anak ya, di sini ada namanya create wordpad teksnya ini, kita klik dia, lalu di stylenya ini klik anak panahnya, pilih yang X-nya ya. Oke, nah ini kalau dia kita naikkan persennya akan ke atas, dia melingkar. Tapi di bandnya ini kalau kita turunkan dia akan ke bawah ya anak-anak. Bisa ya untuk mengatur teksnya seperti ini ya. Kalau udah siap kita oke. Ini kita tarik ke bawah seperti ini. Kalau nggak nampak teksnya semua ya, bisa kita atur dari mode tool dulu ya. Seperti ini kita kecilkan ini. Ini juga bisa ya, diikuti anak-anak ya. Siap itu di enter ya. Oke anak-anak, poster toleransi dalam keberagaman kita sudah selesai ya. Ini poster sederhana ya anak-anak. Inilah contoh poster toleransi dalam keberagaman ya. Ini kita simpan, menyimpannya dari file ya, lalu save ya anak-anak, save supaya kita buka ini langsung foto, bukan terbuka lagi ke dokumen Photoshop ya. Kita ganti formatnya ya anak-anak. Di sini formatnya kita pilih dia yang JPEG ya anak-anak. Oke, contoh di sini poster saya ya, poster saya atau poster apa ya, toleransi ya. Lalu kita save, lalu ini pilih OK. Kalau Bapak minimaliskan ini ya,
Bapak buka dari dokumennya ini, dari data D ya, gambar sudah. Di sini tadi kita simpan dia poster saya ya, yang ini dia, atau poster toleransi. Nah sama tadi karena udah ada Bapak simpan di situ. Nah inilah contoh hasilnya ya anak-anak. Oke, kita close ini, kita kembali lagi klik Photoshopnya ini supaya ini bisa kita edit. Contoh mau kita edit ya, atau misalkan hari berikutnya mau kita edit, kita simpan ya, file, save ya. Ini udah otomatis PSD ya, Photoshop dokumen. Misalkan kita buat file name-nya poster edit ya, lalu save. Oke, seperti itulah membuat poster di Photoshop ya. Bisa anak-anak diikuti ya, anak-anak semoga bisa memahaminya dan bisa nanti membuatnya ya anak-anak. Sekian pertemuan kita hari ini ya anak-anak, terima kasih.